Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Pratama Delta, NPM 18098, kelas M6A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Prodi Manajemen Universitas Bung Hatta. Hasil presentasi saya tentang Sistem Informasi, Organisasi dan Strategi. Sistem Informasi dan Organisasi. Sistem informasi dan organisasi mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dimaksud bahwa sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Organisasi adalah struktur formal yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan output. Lingkungan organisasi, kumpulan dari kekuatan-kekuatan yang mengelilingi suatu organisasi yang berpotensi mempengaruhi cara organisasi itu berpotensi dan dalam akses memperoleh sumber daya langkah. Beberapa sudut pandang yang mempengaruhi sistem informasi terhadap organisasi dan perusahaan yaitu 1. Ekonomi, 2. Organisasi dan perilaku, 3. Internet dan organisasi, 4. Implikasi, rancangan, dan pemahaman sistem informasi. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. 1. Dampak ekonomis. 2. Dampak bagi struktur dan bahaya organisasi. Saya meratakan organisasi pasca industri memahami panel akan organisasi terhadap perubahan. 3. Internet organisasi. 4. Implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perusahaan dan lingkungan. Ada 8 jenis elemen yang ada di dalam lingkungan. 1. Pemasok menyediakan material, mesin, jasa, dan lain-lain. 2. Pelanggan mencakup pemakai dan calon pemakai. 3. Serikat buruh, organisasi tenaga kerja. 4. Masyarakat keuangan terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. 5. Pemegang saham atau pemilik, orang yang menanamkan uang di perusahaan. 6. Pesaing mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. 7. Pemerintah memberikan batas-batasan dalam membentuk peraturan, tetapi juga memberikan bantuan. 8. Masyarakat global, wilayah geografis tempat perusahaan melakukan operasinya. Keunggulan kompetitif terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keunggulan perusahaan dibandingkan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. 2. Untuk tujuan ini, perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. 3. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh di pasar. Kesimpulannya, manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konseptual, data, informasi, dan pengetahuan, dan sumber daya fisik dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Data, informasi, pengetahuan tentang pola kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja. Data, informasi, pengetahuan, kebijakan penata jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Peraturan jam kerja, misal hari Senin dimulai jam 10, hari Jumat diakhiri jam 2, sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan hasil dari presentasi saya. Apakah ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.